di dalam hadis, innama sesungguhnya as-sholatu, sholat itu tamaskunun, ya, hanyalah diperhitungkan tamaskunun, di dalam sholatnya itu merasa hina-dina di hadapan Allah, wa tahaddu'un, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa takhushu'un, dan khusyuk. Dikata Rasulullah SAW, sholat yang diperhitungkan oleh Allah, sholatnya itu benar-benar merasa diri hina di hadapan Allah, merasa diri rendah di hadapan Allah, plus khusyuk. Apa khusyuk? Di antaranya indikator khusyuk, kita paham, mengerti apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu. Walamma dan tatkala ra'a alaihi salamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ar-rajula, seorang lelaki, alladzi ya'basu, sedang mempermainkan bilihyatihi, jenggotnya, fi sholatihi, di dalam sholat. Lagi sholat itu mainin jenggotnya sambil ngusap-ngusap jenggotnya. Rasulullah lihat, qala alaihi salam, maka beliau bersabda, lau khasha'a qalbu haza la khasha'at jawarihuhu. Lau khasha'al qalbu, lau khasha'a qalbu, seandainya hati orang itu khusyuk, la khasha'at jawarihuhu, pastilah dia akan khusyuk juga anggota-anggota tubuhnya. Jadi diusahakan jangan banyak gerak di dalam sholatnya itu. Indikator tidak khusyuk ya sambil usap-usap apa gitu, itu tanda nggak khusyuk, itu betul Rasulullah SAW. Babayanun, maka jelaslah anna khusyu'al jawarihi, sesungguhnya khusyuknya al-jawarihi, anggota tubuh itu, min khusyu'il qalbi, karena khusyuknya hatinya. Artinya ketika hatinya khusyuk, insya Allah anggota tubuhnya juga khusyuk, tenang gitu, nggak gerak-gerak gitu. Allah alam bisawab. Wa annahu, dan sesungguhnya la kamala, tidak sempurna lis sholati, sholat itu biduni zalika, tanpa adanya hal itu. Artinya sempurnanya sholat harus ada hadirnya hati, khusyuklah, hatinya fokus ke dalam sholat. Waqad qala salafu, dan sungguh berkata ulama salaf ridwanullah, mudah-mudahan Allah meridai alaihim, atas mereka, man arafa, siapa saja, man orang, ala yaminihi wa shimalihi, mengetahui orang yang yaminihi di sebelah kanannya, wa shimalihi di sebelah kirinya, wa fis sholati, dan dia dalam sholat, falaisa bi khoshiin, kata pengarang ini, berarti orang itu nggak khusyuk. Itu tahu kanan kiri, gerakan yang sebelah kiri tahu, sebelah kanan tahu, berarti dia khusyuk, kata pengarang ini. Waqad balaghal khusyu'u, waqad balagha, dan sungguh telah sampai berita al khusyu'u, kekhusyuan, fis sholati, di dalam sholat, birijalin, dari beberapa
orang generasi salaf minas salafi soleh, dari generasi ulama salaf yang soleh, mablaghon ajiban, pada tingkat pencapaian, mablaghon pencapaian, ajiban yang mengagumkan. Artinya apa? Generasi orang-orang ulama salaf itu ketika sholat luar biasa, khusyuk benar sholatnya. Wa min zalika, di antaranya ya, itu anna ahadahum, sesungguhnya salah seorang dari mereka, kana yaqau, ya, kana yaqu alaihi tayru, jadi ketika hinggap suara burung, wa huwa qaimun fis sholati, dan dia dalam keadaan berdiri sholat, au sajidan, atau sedang sujud, yahsabu, di mana burung itu akhirnya annahu haitun, dikira tembok, au jamadun, atau benda mati. Saking khusyuknya sholat, burung menghinggapi di anggota tubuhnya, itu burung menganggap ini tembok, saking gak ada gerakan sama sekali, khusyuk benar gitu. Allah alam bisawab. Min syiddati hadihi, min syiddati, sangat hadihi, tenangnya, watuli qiyamihi, dan lamanya berdiri, wasujudi, dan sujudnya. Luar biasa sholat bisa seperti itu. Wasaqatat, dan wasaqatat, terjatuh, fi jami'il Basrati, di masjid Basrah. Ada kisah ustuwanatun, dari pernah terjatuh di Masjid Jami Basrah itu satu tiang. Ustunatun, satu tiang. Ingza'aja, berteriak-teriaklah, lisukutiha, cemas orang seisi pasar, ahlus suki, karena jatuhnya tiang tersebut. Jadi sisi orang pasar itu teriak, karena kebetulan Masjid Jaminya ada dekat pasar. Ada satu tiang jatuh, teriak ya. Wa kana ba'duhum yusalli fil masjidi. Nah, di situ, di dalam masjid itu ada orang ulama soleh yang sedang sholat di dalam masjid. Bukannya lari, malah tetap sholat di situ di dalam. Falam yas'ur biha, namun ia tidak menyadari, min syiddati istighraqihi, dengan jatuhnya tiang itu. Istighraqihi, karena ia tenggelam, sedang menenggelamkan dirinya, fi sholatihi, di dalam sholatnya. Saking khusyuknya benar, berkonsentrasi penuh di dalam sholatnya, itu tiang jatuh itu nggak kaget mah, sampai orang teriak-teriak. Luar biasa itu sholat seperti itu. Wa kana ba'duhum, ada lagi salah seorang ya, dari mereka ulama salaf yang soleh, li ahlihi wa auladihi, itu sampai pernah mengatakan pada keluarganya, istrinya, wa auladi, dan anaknya, idza dakhaltu fis sholati, ketika masuk sholat, faf'alu ma badalakum, nyuruh, berbuatlah kalian apa yang ingin kalian lakukan. Disuruh, dibuat, ya pokoknya suara-suara bisik, gaduh gitu. Yakni mirraf'il aswati, berupa mengeraskan suara-suara, wa kasratil lahdi, wa kasratil lahti,
dan banyak gaduh berisik lah, itu disuruh malah, artinya menguji sampai kemana khusyuannya orang-orang ulama saleh itu. Fa inni, maka sesungguhnya la uhissu bikum, saya tidak terganggu itu dengan kalian itu, tidak dirasakan gangguan-gangguan itu, bisikan-bisikan, suara-suara keras, gaduh, luar biasa sholatnya. Fakanu, maka mereka Rabbuma, terkadang yadribuna, memukul bitafi rebana, memukul rebana ingdahu, di dekat beliau, fala yash'uru bihi, tidak merasa terganggu. Luar biasa ini. Kebisingan apapun, kegaduhan apapun, di saat dia sedang sholat benar-benar konsentrasi penuh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga suara-suara apapun di luar dirinya itu nggak kedengar, nggak merasa terganggu. Gitu banget. Kalau sholat telinganya nggak dengar yang berisik-berisik. Allah alam bisawab. Wahtaraqo, pernah juga itu terbakar Baitu Ali bin Husain, terbakar rumah Sayyidina Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma binar, oleh api. Wa huwa sajidun, beliau sedang sujud tuh, Ali bin Husain, kebakar rumahnya, tapi beliau lagi sujud. Waja'alu yasihuna alaihin nar, orang-orang berteriak tuh, meneriaki beliau, api, api, wahai putra Rasulullah, ya ibna Rasulillah. Falam yarfa' ra'sahu, justru beliau tidak tidak mengangkat ra'sahu, kepalanya, tetap sujud. Padahal api itu, orang pada teriak. Falamma faragha, tatkala beliau faragha min sholati, selesai sholatnya, qila lahu fi zalika, dikatakan kepada beliau mengenai kejadian itu, faqala, beliau malah menjawab, al-hadni anha narul ukhra, al-hadni, api neraka telah melalaikan diri saya, narul ukhra, dari api yang lain. Saking takutnya dengan api neraka, dia merasakan bahwa api dunia itu belum seberapa, dia tetap sujud. Padahal saat itu terbakar luar biasa itu. Ini kisah ya. Artinya apa? Diusahakan sholatnya seperti itu. Jangan sampai kemudian di dalam sholatnya itu kita jalan-jalan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Wa qila li ba'dihim, dan dikatakan kepada salah seorang dari mereka ulama salaf yang soleh, hal tajidu fi sholatika, apakah Anda mendapati fi sholatika, dalam sholat engkau, ma najiduhu min wasawisid dunya, apakah ada was-was dunia di saat sholat wahai syekh gitu. Faqala, para ulama salaf soleh berkata, la an takhtalifa fiyal asanatu, pastilah berkali-kali ya, fiyal asanatu, mata lembing ya, menghujam, ahabbu, lebih saya sukai, ilayya min zalika, dibanding hal itu, dibanding ada was-was duniawi. Luar biasa sholatnya. Wa qila li akhar, dan dikatakan pada ulama salaf yang lain, al tuhaddisu nafsaka fi sholati bi syai'in,
hal apakah tuhaddisu nafsaka, Anda pernah tuhaddisu berbincang nafsaka pada hati Anda di dalam solat bisyai'in tentang sesuatu? Ditanya itu, ada nggak Syekh terpikir di dalam solatnya itu pikiran-pikiran duniawi gitu? Faqala, lalu beliau menjawab, hal syai'un ahabbu, apakah ada sesuatu yang disukai oleh saya ilayya minas sholati, dibandingkan sholat, hatta uhaddisa nafsi bihi fiha, hatta hingga uhaddisa nafsi, saya harus berbicara kepada hati di dalam sholat. Saking khusyuknya itu nggak ada itu ngobrol, hatinya itu kemana-mana. Saking luar biasanya sholatnya itu sudah nggak diragukan lagi kehusyukannya, hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah as-sariqu, pernah dikisahkan as-sariqu, datang seorang pencuri, fasaroko farasar Rabi' bin Husaim. Pencuri itu mencuri kudanya Rabi' bin Husaim, wa huwa fis sholati, dan Syekh Ar-Rabi' bin Husaim ini lagi sholat. Faja'alan nasu yad'una alaihi, kuda dicuri. Nah, beliau ini lagi sholat, Ar-Rabi' bin Husaim, Ar-Rabi' bin Husaim. Faja'alan nas yad'una alaihi, lantas orang-orang memanggil pada beliau. Faqala Ar-Rabi'u, lalu Syekh Rabi' berkata, laqad ra'aituhu hina ablaqahu, saya melihat pencuri itu hina ablaqahu, ketika ia melepaskan kuda itu dari katanya, tapi enggak meninggalkan sholatnya, dia tetap konsentrasi ke sholat, padahal dia tahu kudanya diambil. Faqalu, lalu mereka berkata, lau talabtahu fa akhaztahu minhu, seandainya Anda menginginkan kuda itu, maka Anda pun bisa fa akhaztahu minhu, mengambilnya dari pencuri itu. Orang dia lihat, tapi dia tetap pada sholatnya dengan mengorbankan kudanya diambil pencuri. Orang kalau sudah gak hubud dunia begitu loh. Faqala, lalu Syekh Ar-Rabi berkata, kanat sholati ahabba ilayya minal farusi, sholatku lebih saya cintai ketimbang kuda itu. Wa huwa minhu fi halin, padahal kuda itu halal. Lebih mengedepankan sholat ketimbang duniawi. Wallahu alam bisawab. Wa shalla ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan pernah dikisahkan lagi ada seorang sahabat ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di kebun kurma, sholat di kebun kurma, haiti nahlin lahu, miliknya. Faju'ilat tayru tatiru, di saat sholat itu ngeliatin tuh burung-burung tuh pada terbang, min syajaratin ila syajaratin, dari pohon ke pohon. Waja'ala yanzuru ilaihi, memandang tuh ke burung-burung terbang gitu. Tadi sholat sampai ngeliatin burung, karena kebunnya itu luas miliknya. Fa'alhahu zalika, maka terlalaikan beliau karena itu ang syai'in min sholatihi, dari sholatnya itu, mengganggu sholatnya. Falamma arafa zalika, maka ketika dia mengetahui hal itu, min nafsihi syaqqa alaihi, membuat susah diri beliau, mengganggu sholatnya,
faja'ala zalikal haita kullahu fi sabilillah. Semua kebun kurmanya itu dia seluruhnya diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lima alhahu ang solatihi, karena sesuatu yang melalaikan dari solatnya. Sebegitunya itu luar biasa, lebih mengedepankan solat ya, khusyuk, sampai semuanya itu kebun kurmanya itu diwakafkan fisabilillah di jalan Allah. Ya, Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.